Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wilujeng Nuril Sabila, biasa dipanggil Ajeng, dengan NIM 2201026138 dari kelas KPID semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai internet, literasi digital, informasi digital, serta tantangannya di era saat ini. Sebelum membahas mengenai literasi digital dan informasi digital, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ya apa itu internet. Nah, singkatnya, internet ini merupakan sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet, TCP or IP, untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, atau juga disebut sebagai jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Nah, jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Nah, kalau literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat, menambah kosakata seseorang, mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan analisis berpikir seseorang, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca, dan masih banyak lagi manfaat dan tujuan lainnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan literasi digital? Jadi, literasi digital atau yang biasa disebut dengan melek digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Nah, literasi digital juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, serta mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Lalu, apa yang dimaksud dengan informasi digital? Jadi, informasi digital ini dapat didefinisikan sebagai data yang disajikan dalam bentuk digital yang dapat diakses, disimpan, dan ditransmisikan melalui penggunaan teknologi elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat digital lainnya. Nah, informasi digital ini dapat berupa teks, gambar, suara, dan video yang disimpan dalam format digital seperti file PDF, JPEG, MP3, dan MP4. Dengan maraknya internet saat ini, tentu saja pasti ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Di sini saya mengambil beberapa contoh tantangan-tantangan yang pasti kita hadapi nantinya. Yang pertama adalah arus informasi yang sangat banyak. Nah, artinya masyarakat ini terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Informasi ini datang dari berbagai macam arah. Nah, dalam hal ini, literasi digital ini berperan yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Lalu yang kedua adalah konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya, konten pornografi, isu SARA, dan lain sebagainya. Maka, kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibersamai atau dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu ini bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat, serta mana konten yang negatif. Selanjutnya adalah semakin banyaknya ancaman-ancaman keamanan online, teman-teman, seperti malware, phishing, dan kebocoran data. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya literasi digital untuk melindungi diri kita dan informasi pribadi dari serangan tersebut. Nah, tantangan utama dalam era informasi digital adalah memilah-milah informasi yang akurat dari data yang tidak akurat. Contohnya pada saat ini, hoaks dan informasi yang tidak sah dapat menyebar dengan cepat di internet dan dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang sangat penting.
Nah, dengan adanya tantangan-tantangan yang tadi, tentu saja kita harus memikirkan apa sih solusi-solusi yang harus kita hadapi atau kita gunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini saya akan menjelaskan juga beberapa solusi yang dapat kita pergunakan. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, dari pendidikan formal dan non-formal, memperkenalkan konsep literasi digital dan informasi digital yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan individu dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Nah, selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan informasi digital serta konsekuensi dari kurangnya pemahaman dalam hal ini dapat membantu mendorong perubahan perilaku dan mempromosikan praktik yang lebih aman dan etis dalam penggunaan teknologi digital. Harapan saya ke depannya, semoga dengan kita mendalami dan memahami serta mempelajari mengenai literasi digital, informasi digital, internet, dan lain sebagainya, kita tidak lagi mudah termakan berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya teman-teman, atau informasi yang belum jelas kebenarannya teman-teman. Sehingga kita akan menjadi lebih kompeten, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital, serta dapat memanfaatkan potensi positif dari masyarakat digital secara lebih baik. Mungkin cukup itu dulu ya teman-teman penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.